itu Israel. Itu loh Bu Elensi. Iya, Jadi apapun ya, siapa memanfaatkan siapa, intinya siapa betul? teknologinya dari mana, itu loh. Dan mengapa si pembantu ini mau bantu, ya kan? Mau Hmm. mau turut membantu kejahatan itu kan, pembunuhan ini. Jadi itulah sebabnya saya sangat berkeyakinan bahwa tidak mungkin Israel tidak terlibat, karena yang punya teknologinya ini hanya Israel. Nggak mungkin Iran seceroboh itu, dia pesawat helikopter presiden sudah diambil yang paling gesit, bisa melewati tebing yang curam, tetapi bisa kebobolan begitu. Wah, itu kan konyol sekali. Ya, Ya, kalau betul. iya, lanjut Pak Ponto. Iya kan? Dan kita kan harus harus realistis kan. Udah berturutan. Malaysia Betul. aja nggak mau bantu kok. Malaysia cuci tangan nggak mau bantu. Indonesia belagu mau bantu, sok-sokan lobby sana lobby sini. Entah Pak Jokowi, entah dua mantan wapres, dua wapres ini ya kita nggak tahu kan. Nah, menurut intelijen, menurut lalat itu siapa nih Pak Ponto ini? Israel itu, ya itu tadi, kalau seorang ini sudah semakin membahayakan, pasti dihilangin. Ngurangin satu lumayan. Oke, oke. LNC Shalom, buat apa? Silakan. Ya, shalom Pak Paul, shalom Pak Ponto, shalom semuanya. Shalom. Ya, Pak Ponto, saya juga Yes. seperti Bu Dora masih kurang kurang setuju kalau Israel dibilang terlibat. Kalau berdasarkan Pak Ponto tadi hanya karena ada konflik ya Pak ya, Iyalah, antara Israel dengan ada konflik, dan kebetulan pada beberapa bulan yang lalu mereka diserang betul. oleh Raisi. Jadi kalau menurut saya lebih cenderung ke dalam dia Pak, ke dalam negerinya Iran, terutama anaknya siapa, Saperm leadernya, putra mahkota yang punya ambisi itu. Ini juga loh Pak, sekarang mereka ada beberapa calon untuk pengganti, dan beberapa itu akan didiskualifikasi, dan calon kuatnya itu anaknya Khamenei ini Pak. Jadi kalau menurut saya nih, bisa saja mereka melakukan sabotase dari dalam, kerjasama dengan militer. Dia kan anaknya ini Pak bisa berkuasa kan, sangat kekuasaannya sangat tinggi gitu. Jadi dengan kekuasaan bapaknya, dia bisa melakukan sabotase dari dalam. Apalagi kan saat ini sangat kencang ya Pak ya serangan terhadap Israel dari media massa, media barat juga bekerja sekarang untuk Hamas. Israel lagi ngadapin dari Hezbollah, dari Hamas, dari Syria, serangannya banyak tuh, dari bertubi-tubi tuh. Tiap hari diserang mereka Pak. Terus belum lagi dari Iran, belum dari ICC, semua politik internasional sekarang tuh menekan mereka, sangat tertekan. Beberapa waktu lalu Biden sampai mengeluarkan pernyataan tidak akan mengirimkan amunisi atau senjata ke Israel yang mereka udah pesen 1 atau 2 tahun yang lalu bahkan. Jadi semua ini kan tekanan ya semuanya. Kalau menurut saya Pak ya, kesempatan ini digunakan oleh internal di dalam Iran itu untuk mengambil kekuasaan, karena posisi presiden di Iran itu nggak terlalu berkuasa sebenarnya. Tapi Raisi ini sangat penting karena dia akan menggantikan Saperm leadernya ini kalau meninggal. Karena dia udah tua, udah sakit-sakit. Ulang Bu LNC. Hah? Maaf, jangan diulang-ulang. Banyak yang antri lagi. Sudah dikatakan tadi. Ya, oke. Jadi kalau menurut saya ini adalah dari internal dia, dengan Israel tidak mungkin untuk saat ini karena dia lagi fokus di Rafah, di West Bank, dan menghadapi serangan intercept semua roket-roket itu tiap hari.
Belum lagi media-media yang sangat ini sama mereka, Pak. Tekanan dari Amerika, dari negara-negara Islam, semuanya terlalu ini yang untuk menurut saya nih, dia fokus ke ini dulu. Mungkin nanti Iran itu belakangan setelah ini dia beresin gitu loh, Pak. Kalau menurut saya ya. Gitu, Pak. Kalau menurut Pak Panto, gimana tuh? Boleh, lanjut Pak Ponto. Bisa jadi ya Pak Ponto. Gimana Itu Pak kan Ponto? ya itu kan bisa aja. Itu kan kalau kita melihat dari kasat mata, oh dia nanti menyerang. Tapi kan ini kita bermain di balik kasat mata yang jadi intelijen kan tuh bekerja seperti ember bocor itu loh. Di mana bocor, di situlah dia tiba-tiba keluar. Kita kan tidak pernah tahu di mana itu ada bocor itu si ember itu. Nah, begitu ini ada heli naik, kebenaran ini. Kalau saya bisa main-main bisa, syukur. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Dia bisa bersembunyi. Semakin orang bilang bukan saya, semakin senang dia. Oh, berhasil saya. Kan begitu. Itulah yang bilang. Bagi orang yang tidak pernah bekerja di bidang intelijen akan tidak memperhitungkan itu. Tapi kalau kita yang berkecimpung, itu sudah pasti kita sudah tahu. Oh, yang musuh kita ini. Kapan ada kesempatan? Di mana ada kesempatan di situ kita masuk. Nggak peduli itu. Ngurangi satu cukup. Kan itu. Ya orang berpikir lain, bagus, kebenaran. Malah situasi itu dipakai untuk persembunyian. Kan itu dia. Orang bilang nggak mungkin, syukur. Berarti berhasil saya. Tapi kita yang berkecimpung di situ tidak akan berpikir seperti itu. Karena kita juga seperti itu. Bu Ellen. Bisa nggak Pak gini ngambil kesempatan Pak? Misalnya saya tahu nih, ada ini lagi berantem nih, misalnya apa, terutama Raisi kan menyatakan musuh benar ya sama bisa. Israel gitu. Ada orang di dalam yang ini Pak, dia ngambil kesempatan bisa. supaya ini nanti ke dia yang melakukan, Bisa. tapi tuduhan nggak ke dia Pak, dia pasti ke Israel semua gitu, dan dia melakukan propaganda juga sekalian untuk supaya banyak negara tuh memusuhi Israel lebih banyak lagi, dapat kawan gitu loh Pak, untuk menekan Israel lebih lagi. Sekarang kan two state solution itu lagi gencar Pak di semua negara, bahkan negara Eropa Barat pun banyak Pak yang udah mendukung gitu loh Pak. Saya enggak yakin kalau di dalam itu, karena mereka di dalam itu sangat ketat ya. Pak Paul bilang tadi, orang dibaptis saja sudah bisa ketahuan, apalagi punya rencana jahat. Anaknya Pak, Sulit. Pak, anaknya Khamenei. Sulit. Anaknya Khamenei Pak. Walaupun anaknya, dia kan harus ada kawan. Dia akan sulit mencari siapa kawan untuk membantu dia. Saya tidak yakin. Seperti kata Pak Paul tadi, banyak pendukung dia di dalam itu Pak. Banyak pendukung, tapi saya tidak yakin kalau sudah diajak seperti begitu, itu tidak yakin saya. Dan dia calon kuat katanya Pak untuk gantiin setelah Raisinya meninggal. Ya, silakan aja mereka gitu, tapi begini Bu Ellen sih, saya tidak yakin. mereka nggak punya teknologinya Bu Ellen sih, yang punya itu Israel, itu loh Bu Ellen sih. Jadi apapun ya, siapa memanfaatkan siapa, intinya teknologinya dari mana, itu loh. Dan mengapa si pembantu ini mau bantu, ya kan, mau turut membantu kejahatan itu kan, pembunuhan ini. Jadi itulah sebabnya saya sangat berkeyakinan bahwa tidak mungkin Israel tidak terlibat, karena yang punya teknologinya ini hanya Israel. Nggak mungkin Iran seceroboh itu, dia helikopter presiden sudah diambil yang paling gesit, bisa melewati tebing yang curam, tetapi bisa kebobolan begitu. Wah, itu kan konyol sekali. Ya, kalau iya, lanjut Pak Ponto. Betul itu Pak. Silakan, itu konyol sekali. Tapi misalnya Pak Ponto ya, kalau satelit yang dipakai Iran itu Cina loh Pak, bukan Israel punya. Itu gimana Pak? Bisakah? Oh, kan saya bilang di situ itu ada pengendali satelitnya Israel. Apapun mau punya Cina, punya mana, kan signal yang dipakai. Semakin besar signal kan dia bisa diterobos, iya. Namanya di intercept namanya Bu Ellen sih. Iya, betul. Sinyal itu bisa di intercept.
Kita dulu suka bikin begitu juga tuh. Nah, iya kan itu bisa kan. Tam- Ya, tapi itu memang harus canggih. Makanya makanya kan saya tanya Pak Ponto tadi, protokolnya kalau di Indonesia bagaimana? Kalau misalnya semua orang bisa, kan nggak mungkin semua orang bisa mengintercept dengan mudah kan? Ada protokolnya Hmm. kan? Nanti Indonesia Ada. sendiri, misalnya kan konyol nanti kan, tiba-tiba Maruf Amin apa Yusuf Kala lagi pergi, ya kan ke Papua, tiba-tiba pesawatnya meledak di atas Halmahera misalnya kan Iya diintercept gitu betul. kan. Nah itu, Hmm. apalagi yang kedua ini kan gigih bener kan belain Palestina kan si Pak Yusuf Kala sama Maruf Amin ini kan. Itu yang saya maksud dari kemarin, yang sedang saya giring Pak Ponto itu ke sana. Siapa yang akan menjadi korban berikutnya nih? Itu loh. Kan Malaysia aja kan nggak berani nolongin Hamas kan? Ya, kalau orang Itu dua kan gini Pak Paul, kalau orang dua itu kan cuma teriak-teriak aja, tapi kan nggak bisa ada action. Kalau ini kan dia bisa kendalikan pasukannya. Kalau ini kan nggak. Ya, kecuali nanti entah kapan nih, nggak ngerti juga. Ya, tapi hati-hatian itu perlu aja, perlu, Ya perlu. ini maaf ya Ponto ya, saya tuh dapat ini kayak gini loh, kira-kira kayak Jokowi gitu kan, ingin anaknya gitu untuk supaya legasi dia dilanjutkan. Jadi bisa aja kan di sana tuh juga mendapat inspirasi juga lihat, oh bapak saya ini dia juga kepengen anaknya gitu loh Pak. Bisa juga loh kalau menurut Pasti Bu saya. Ellen sih, Nanti makanya teknologinya dikasih sama Israelnya dipanas-panasin. Ayo hajar aja tuh biar lu ya, kan gitu kan. Jadi bisa Mm-mm. jadi Bu Iya, Bu Ellen Ellen, sih iya bisa dipanas-panasin. jadi. Iya, bisa jadi. Jadi kita nggak harus nolak, Pak orang Ponto lokal nggak yang nolak orang dalam terlibat, cuma mesti kerjasama gitu loh. Pak Ponto nggak Hmm. menolak orang dalam terlibat. Oh, Lanjut, hantu aja bisa terlibat kok dipakai kalau intelijen itu, apalagi orang dalam. makanya Walaupun Kan anaknya Pak ya, anak betul. pemimpin besar ya. Itu yang oh yang iya. Mesir dulu kan, yang Mesir itu kan juga menantunya sendiri kan, yang dipakai kan, spy-nya yang kasih laporan ke Mossad, eh, apa namanya cerita anak gembala sama serigala itu kan, the wolf itu kan, Hmm. the shepherd and the wolf itu kan yang dipakai kan menantunya si siapa Gamal Abdel Nasser sendiri kan, yang dipakai itu loh menantu dari Iya, presiden iya Mesir sendiri, menentunya. Iya, iya betul. kan? Hmm, Jadi yang Bu Elisi ngomong bisa tak dan harus ada bisa. orang dalam Bu Elisi kan tadi kita bilang balik harus ada orang dalam, nggak mungkin kalau nggak ada orang dalam nggak mungkin Bu Elisi, makanya tadi Jadi walaupun siapa yang orang bisa dalamnya, dibeli. ya orang dalamnya sampai pejabat tinggi gitu, anak Supreme leadernya itu tetap Iya, bisa dirahasiakan gitu. Oh bisa, iya bisa, bisa justru itulah makanya bisa. siapa memanfaatkan siapa sekarang ini Iya, kan. betul. Siapa memanfaatkan Serem itu siapa, Bu, kalau benar. udah cerita politik begitu, jahat anak beranak Eh, aja bunuh-bunuhan kok. iya, betul. Jadi Iya, kita nggak iya, ngerti, iya. Betul. jangan-jangan si anaknya ini juga mengkhianat si Kame ini juga bisa loh. Kita nggak ngerti kalau Bisa. memang kejadian begitu ya. Semuanya kan, makanya kita bilang ini konspirasi teori namanya kan. Segala sesuatu. Iya, Cuma kan kenapa Ponto ini ada di intelijen, kita nanya, iya, oke. terjadi gimana kalau memang kalau ya udah kan memang siapa memanfaatkan Iya. siapa itu lah. Jadi, sekarang ini Iya, pertanyaan gilirannya siapa nih? Iya kan? Dan kita kan harus harus realistis kan. Udah berturutan. Malaysia Betul. aja nggak mau bantu kok. Malaysia cuci tangan nggak mau bantu. Indonesia belagu mau bantu sok-sokan lobby sana lobby sini. Nah, entah Pak Jokowi, entah entah dua mantan wapres, dua wapres ini ya kita nggak tahu kan. Nah, menurut mm, intelijen, menurut menurut lalat-lalat itu siapa nih Pak Ponto ini? Pokoknya Israel itu, Lanjut, lanjut. Iya Pak Ponto. ya, Israel itu, ya itu tadi, kalau seorang ini sudah semakin membahayakan, pasti dihilangin. Ngurangin satu lumayan. Itu. Dan rapi pekerjaannya pasti itu.
Pasti. Lanjut Bu Ellen.